Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Meski polisi telah menetapkan 3 tersangka kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu, namun keluarga rupanya belum puas. Putri Riko, Eva Pasaribu, didampingi kuasa hukumnya mendatangi Puspomat di Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juli siang. Kedatangan Eva ini untuk melaporkan oknum TNI yakni Koptu HB yang diduga terlibat pembunuhan berencana terhadap keluarganya. Terkait pelaporan ini, sejumlah barang bukti turut disertakan, termasuk pemberitaan yang ditulis korban beberapa hari sebelum meninggal. Adapun pemberitaan tersebut terkait lapak judi yang diduga dimiliki oleh Koptu HB. Selain itu, mereka juga membawa bukti percakapan Riko dengan Kasat Reskrim Polres Tanah Karo untuk meminta perlindungan. Kuasa hukum Eva, Irfan Saputra, mengatakan, selain menghubungi korban, HB juga menelepon pemimpin redaksi tempat korban bekerja agar menghapus pemberitaan tersebut. Sementara itu, Eva berharap agar pihak TNI bisa mengusut tuntas kasus yang menewaskan orang tuanya itu. Sebelumnya, polisi telah menetapkan tersangka baru yang merupakan otak pembakaran, yakni Bebas Ginting. Penangkapan bebas berdasarkan pengembangan dari 2 tersangka sebelumnya, Yunus Syahputra dan Rudi Apri Sembiring. Bebas disebut memberikan uang Rp130.000 pada Yunus untuk membeli BBM agar dapat membakar rumah Riko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Hari ini kita dari tim KKJ bersama LB Medan, Kortas, Kominfo itu hari ini datang ke Puspomat itu untuk membuat laporan secara resmi terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan atau juga pembakaran yang diduga ada keterlibatan dari anggota TNI sebagaimana yang telah dikonfirmasi ataupun telah dikonfirmasikan oleh pihak Dewan Pers di awal pasca kejadian awal pada tanggal 27 kemarin. Itu kira-kira kemarin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pihak keluarga wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu menilai Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terlalu dini menyimpulkan tidak ada anggotanya yang terlibat dalam peristiwa kebakaran. Pasalnya, tim Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Dewan Pers dan LBH Medan memiliki bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan oknum TNI. Bukti yang dimiliki satu di antaranya adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh Riko soal lapak perjudian di Karo, Sumatera Utara. Tak hanya itu, bukti lainnya yakni oknum anggota TNI berinisial HB tersebut sempat menghubungi atasan Riko agar pemberitaan tersebut dihapus. Riko bahkan sempat meminta perlindungan kepada polisi karena ketakutan soal intimidasi yang ia terima. Adapun sebelumnya, Panglima TNI Agus Subianto dalam keterangan pada Rabu 10 Juli menegaskan tidak ada anggotanya yang terlibat dalam peristiwa pembakaran rumah wartawan di Karo. Agus mengatakan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh polisi, terlebih sudah ada tersangka yang ditetapkan. Terkait dugaan keterlibatan oknum TNI ini, keluarga memilih melaporkannya ke Puspom TNI AD pada Jumat 12 Juli. Pihak keluarga merasa TNI perlu ikut mengusut tuntas kasus kematian Riko dan 3 anggota keluarganya ini, meski sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu. Bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita buat tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspomat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Dengan apa? Mencari keadilan dengan melaporkan ini terkait dengan 4 anggota keluarganya, yaitu ayahnya, ibunya, anaknya, dan adiknya. Sekarang dia sebatang kara, kira-kira. Baik, menurut kita tim KKJ,
Kuasa hukum anak wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu, Irfan Saputra mengatakan pihaknya masih menunggu hasil otopsi jenazah korban. Selain otopsi, mereka juga menunggu hasil laboratorium forensik terkait kebakaran rumah Riko di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang terjadi pada Kamis 27 Juni lalu. Irfan lantas mempertanyakan sejumlah barang bukti yang belum diketahui keberadaannya. Barang bukti yang dimaksud yakni CCTV peristiwa pembakaran dan handphone milik korban. Irfan berharap bukti percakapan di handphone korban bisa membuka tabir peristiwa tersebut sehingga pengungkapan kasus berjalan dengan terang. Diberitakan sebelumnya, Polda Sumut telah menetapkan 3 tersangka terkait peristiwa ini. Mereka ditangkap karena terekam dalam kamera CCTV di sekitar rumah korban saat kejadian. Meski telah ada tersangka yang ditetapkan, pihak keluarga korban merasa curiga ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini. Hal ini berkaitan dengan pemberitaan korban soal lapak judi yang melibatkan oknum TNI Koptu HB. Adapun dari hasil forensik para korban, disebutkan bahwa mereka masih sempat hidup saat peristiwa kebakaran. Ini memang kami lagi menunggu. Sampai sekarang kami nggak dapat itu. Hasil otopsi belum dapat kita. Laboratorium forensiknya juga belum ada. Jadi memang kita belum dapat sama sekali. Bahkan ini jadi pertanyaan juga kan. Sudah ada CCTV kan, begitu. Sama handphone dari almarhum ini kita nggak tahu di mana, kan begitu. Hasil percakapan. Harapan kita adalah dibuka hasil jejak komunikasi dari almarhum ini kemana-mana saja. Jadi itu bisa buat terang kasus ini. Kan begitu. Sampai sekarang kita belum dapat hasil dari lapornya, otopsinya belum. Ini memang kami lagi menunggu. Sampai sekarang kami nggak dapat itu hasil. Laporan keluarga wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu terhadap oknum TNI Koptu HB telah diterima oleh pihak TNI AD pada Jumat 12 Juli. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangannya menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dalam hal ini, Puspomat akan berkoordinasi dengan Pomdam 1 Bukit Barisan. Pasalnya, lokus kejadian berada di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Adapun saat ini telah dibuka posko pengaduan mengenai kasus kematian Riko dan keluarganya ini. Menurut Kristome, TNI AD akan berterima kasih pada masyarakat yang turut membantu penyelidikan kasus tersebut dengan menyerahkan bukti-bukti yang terkait. Meski begitu, Kristome menegaskan pihak TNI AD mengedepankan asas praduga tak bersalah. Untuk itu, publik diminta tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Namun, bila nantinya ada oknum TNI yang benar terlibat, maka TNI AD tidak segan untuk memproses hukum. Sebagaimana diketahui, pihak keluarga Riko Pasaribu melaporkan oknum TNI Koptu HB ke Puspomat karena diduga terlibat pembakaran. Dugaan ini berdasarkan sejumlah bukti yang mengarah pada HB, seperti pemberitaan terakhir Riko soal lapak judi online yang melibatkan HB. Selain itu, HB juga sempat menghubungi atasan Riko untuk meminta penghapusan berita. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sendiri sebelumnya mengklaim tidak ada keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.